Sejak malam ketika Maksani dikuburkan tanpa hormat, kampung itu tidak pernah lagi tidur dengan tenang. Setiap menjelang pukul 4 pagi, angin membawa aroma busuk dari kuburan. Dan satu persatu, orang yang pernah memfitnahnya mulai merasakan teror yang sama. Mereka pikir kematian bisa membungkam Maksani. Mereka salah, karena malam ini, dia kembali menagih hutang. Di sebuah kampung kecil yang tenang di pinggir kota, hiduplah seorang wanita tua bernama Maksani. Usianya sudah menginjak 60 tahun. Rambutnya memutih, tipis, dan sering digelung seadanya dengan jepit rambut tua yang warnanya sudah pudar. Kulitnya keriput, tapi dari wajahnya masih terpancar keteduhan orang yang terbiasa mengikhlaskan hidup apa adanya. Senyumnya selalu ramah, tidak pernah dia tampilkan setengah-setengah. Meski hidup sebatang kara, banyak warga menghormatinya. Kalau mendengar suara batuk pelannya dari kejauhan saja, beberapa orang yang lewat biasanya langsung tahu. Itu Maksani. Orang-orang menghormatinya bukan karena jabatan atau harta. Alasan satu-satunya adalah karena dia merupakan pemandi jenazah paling ahli di kampung itu. Sejak muda sampai tua, pekerjaannya selalu sama, memandikan orang-orang yang sudah pergi menghadap Tuhan. Dia hafal semua doa, hafal tata cara, dan selalu memperlakukan setiap jenazah dengan hormat, seperti sedang mengurus anggota keluarganya sendiri. Setiap gerakan tangannya selalu pelan, telaten, dan tak pernah tergesa. Banyak keluarga merasa jauh lebih tenang kalau Maksani yang turun tangan. Namun hidup tidak pernah benar-benar adil. Orang baik tidak selalu diperlakukan baik, dan Maksani adalah salah satu contohnya. Di balik ketenangan kampung itu, tersimpan iri dan ambisi dari seseorang yang justru dulu dia anggap seperti anak sendiri. Bu Leni pernah belajar memandikan jenazah kepadanya. Dulu dia sering memanggil Maksani dengan sebutan Mak sambil tersenyum manis, meminta diajari cara mempersiapkan jenazah dengan benar. Maksani, yang hatinya lembut, tidak pernah menolak. Dia mengajarkan semuanya tanpa imbalan apapun. Tapi lama-kelamaan, Bu Leni mulai merasa ingin berdiri sendiri. Bahkan ingin mengambil alih pekerjaan Maksani sepenuhnya. Bukan semata-mata karena kepedulian pada warga, tapi lebih karena dia ingin semua uang jasa mengalir ke kantongnya. Baginya, selama Maksani masih ada, rezekinya tidak akan penuh. Kesempatan datang ketika Bu Santi, seorang warga terpandang, meninggal dunia. Proses pemulasaraan jenazah berjalan lancar seperti biasa. Maksani bekerja dengan penuh hormat, sementara Bu Leni hanya mendampingi. Tidak ada yang aneh. Namun setelah semua selesai, Bu Leni mulai menyebarkan kabar bahwa cincin pernikahan Bu Santi hilang. Hilangnya cincin itu ditudingkannya kepada Maksani. Awalnya hanya beberapa bisik-bisik kecil di warung dan halaman rumah tetangga. Mereka berbisik saat sore menjelang maghrib, dengan suara sengaja direndahkan padahal cukup jelas terdengar. Katanya, jenazah yang dimandiin Maksani kemarin bau busuk. Aku dengar dia ambil cincin Bu Santi. Sudah tua, masih aja rakus. Gosip itu menggelinding seperti bola kecil yang didorong dari bukit. Makin lama makin besar. Dalam hitungan hari, warga mulai menjauh dari Maksani. Mereka yang dulu menyapa ramah, kini pura-pura tidak melihatnya. Yang dulu suka menawarkan makanan sisa kenduri, kini memalingkan muka. Maksani tidak mengerti apa yang terjadi. Dia hanya bisa menatap pintu rumah saat orang lain berjalan menjauh, berharap ada yang mau menjelaskan, tapi tidak ada. Puncak dari penghinaan ini terjadi ketika dua lelaki kampung yang dikenal temperamental, Basio dan Santo, tiba-tiba datang mengobrak-abrik gubuk kecil Maksani. Gubuk itu dibangun dengan papan bekas dan seng karatan. Ketika pintunya ditendang, Maksani sampai terseret jatuh. "Kita cari cincinnya," teriak Basio sambil membalik kain, kotak, dan barang-barang kecilnya. "Dia pasti sembunyikan di sini," sahut Santo, yang bahkan tidak mau menatap wajah Maksani. Maksani hanya menangis, memohon sambil memegang ujung bajunya. "Bang, saya nggak ambil apa-apa. Demi Allah saya nggak ambil." Tapi siapa yang mau percaya pada perempuan tua miskin? Suaranya tidak lagi berarti. Harga dirinya diinjak hanya karena fitnah yang dibuat seseorang yang dulu dia sayangi. Sejak kejadian itu, Maksani hampir tidak pernah keluar rumah kecuali terpaksa. Hari-harinya diisi dengan duduk diam, merapatkan tubuh ke dinding saat perutnya berbunyi. Dia sudah 2 hari tidak makan. Tidak ada lagi keluarga yang meminta jasanya,
Tidak ada lagi sedekah makanan yang biasanya diberikan warga. Dia benar-benar sendirian di dunia. Suatu sore, dengan tubuh gemetar dan kepala pusing, dia memberanikan diri berjalan ke arah lapak jagung rebus milik Asep. Lelaki yang dulu selalu memanggilnya Mak dengan hormat. Asep sedang sibuk melayani pembeli ketika Mak Sani melangkah mendekat. "Asep, boleh minta sepotong aja?" Suaranya nyaris tidak terdengar. "Nanti kalau saya dapat kerja lagi, saya bayar." Tapi Asep langsung membentaknya tanpa ampun. Suaranya keras dan kasar. "Jangan ganggu rezeki saya, Mak. Pergi sana." Kalimat itu seperti pisau yang menusuk jantungnya. Mak Sani mundur perlahan. Wajahnya tertunduk. Tidak ada lagi yang tersisa untuknya di kampung itu. Dia pulang dengan langkah limbung, malu, lapar, dan merasa benar-benar sendirian di dunia yang dulu sangat dia layani. Beberapa hari kemudian, tubuhnya ditemukan tak bernyawa di dalam gubuknya. Dia mati bukan karena sakit, bukan karena usia. Dia mati karena kelaparan dan keputusasaan. Yang lebih menyedihkan, tidak ada satupun warga yang mau memandikan atau menyolatkan jenazahnya. Mereka hanya menggulung tubuh ringkihnya dengan tikar usang, meletakkan gayung batok kelapa miliknya di samping wajahnya, lalu menguburnya dengan tergesa-gesa, seolah ingin segera melupakan keberadaannya. Namun tanpa mereka sadari, tindakan itu justru membangunkan sesuatu yang seharusnya tidak pernah mereka sentuh. Sesuatu yang tidur dalam diam, dan kini bangkit dengan amarah yang sudah terlalu lama dipendam. Sejak hari pemakaman, Mak Sani yang dilakukan tanpa hormat, suasana kampung yang sebelumnya tenang berubah seperti tempat yang sedang menahan napas. Malam-malam terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah suara jangkrik pun enggan bersuara. Beberapa warga mengaku sulit tidur, merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi dari balik kegelapan. Tak seorang pun mengaitkannya dengan kematian Mak Sani, tapi semuanya merasakan hal yang sama. Ada sesuatu yang tidak beres di udara. Perubahan itu semakin nyata ketika warga mulai mencium bau aneh yang datang dari arah jalan belakang kampung, tepatnya dari area kebun bambu yang jarang dilewati orang. Bau itu seperti campuran bangkai basah dan tanah kuburan yang baru digali. Aneh, karena aroma itu datang dan pergi, tapi pola kemunculannya selalu sama. Muncul menjelang pukul 4 pagi. Orang-orang awalnya menganggap itu mungkin bau dari sungai atau dari bangkai hewan. Tapi lama-lama mereka sadar, bau itu tak pernah muncul kecuali saat waktu mendekat ke subuh. Seolah bau itu memang sedang berjalan mengikuti angin. Korban pertama dari gangguan aneh itu adalah Asep, penjual jagung rebus keliling yang dulunya pernah menghardik Mak Sani ketika dia meminta sepotong jagung untuk mengisi perut yang kosong. Asep sejak kematian Mak Sani memang sering gelisah. Dia tidak pernah mengaku pada orang lain, tapi diam-diam dia menyesal telah mempermalukan perempuan tua itu. Sayangnya, penyesalan itu tidak datang tepat waktu. Pada suatu malam, tepat sekitar pukul 3, Asep sedang membereskan gerobak miliknya setelah berkeliling kampung sejak sore. Udara terasa dingin, lebih dingin dari biasanya. Angin datang dari arah kuburan kecil di belakang kampung, membawa aroma yang membuat bulu kuduk Asep meremang. Bau itu tajam, menusuk, dan membuat Asep sampai harus menutup hidung dengan lengan. Asep mendongak refleks, mencoba mencari sumber baunya. Saat itulah nafasnya serasa berhenti. Di atas gerobak jagungnya, duduk seorang wanita tua. Rambutnya panjang, basah, meneteskan air yang jatuh ke permukaan gerobak. Tikar kumal yang membalut tubuhnya terlihat kotor, seperti baru saja diangkat dari tanah kuburan. Di tangannya tergenggam erat sebuah gayung batok kelapa yang sudah retak di beberapa sisi. Tapi bukan itu yang membuat Asep hampir pingsan. Wajah wanita itu dikenalnya terlalu dikenalnya. Mata cekung tanpa kedip itu, kulit pucatnya, bibir membiru yang sedikit terbuka. Wanita itu adalah Mak Sani, Asep. Suara parau itu memanggil namanya. Pelan, namun cukup jelas untuk menusuk telinganya. "Kamu masih ingat aku?" Asep merasakan seluruh tenaga keluar dari tubuhnya. Dia terjatuh terduduk ke tanah. Tangannya gemetar hebat. Matanya tidak berani berkedip, dan ketika akhirnya kelopak matanya menutup, hanya sedetik, sosok itu hilang, menguap begitu saja. Tidak ada suara langkah, tidak ada bayangan pergi. Yang tersisa hanya gerobak jagungnya yang basah dan bau busuk yang semakin pekat, seperti sengaja ditinggalkan sebagai salam. Sejak kejadian itu, Asep jatuh sakit. Dia menggigil meski siang hari panas. Matanya sering melirik ke sadet-sadet rumahnya, seolah melihat sesuatu berdiri di sana. Dia sulit tidur. Setiap kali memejamkan mata, dia mendengar suara gayung batok kelapa
yang digesekkan ke lantai. Berkali-kali keluarganya membawanya ke orang pintar, tapi tak ada perubahan. Akhirnya, Asep memilih menghadap warga, memohon ampun, mengaku telah mempermalukan Maksani. Barulah setelah itu, kondisi tubuhnya mulai membaik. Perlahan, seperti ada beban besar yang dilepaskan dari lehernya. Namun, sebelum warga sempat menarik napas lega, kabar lain datang menyusul. Manto, anak dari mendiang Bu Santi, pulang larut malam setelah perjalanan luar kota. Malam itu jalan kampung sangat lengang, hanya suara angin dan dedaunan kering yang bergesekan. Lampu jalan yang biasanya berkedip tenang, malam itu berkedip-kedip seperti disambar sesuatu. Manto yang sedang berjalan sambil memainkan ponselnya merasa tiba-tiba ada seseorang yang mengikuti langkahnya dari belakang. Langkah itu pelan, menyeret, dan terdengar tidak wajar. Manto menoleh dengan perasaan tak enak. Ketika dia melihat ke belakang, jantungnya hampir berhenti. Di kejauhan, ada bayangan wanita tua berdiri mematung di bawah lampu jalan. Tikar kusam membalut tubuhnya. Rambutnya basah dan menjuntai. Bayangan itu tidak bergerak, tapi terasa sedang menatapnya. Manto langsung mempercepat langkah. Namun suara langkah menyeret itu ikut mempercepat. Manto mulai panik. Dia menoleh sekali lagi dan melihat wanita itu sudah lebih dekat. Terlalu dekat. Wajah itu pucat, mata kosong, tapi pandangannya tertuju langsung ke dirinya. Dalam kondisi panik, Manto menyeberang jalan tanpa memperhatikan apapun. Dari arah kanan, sebuah truk bermuatan kayu melaju dengan kecepatan tinggi. Sopir tidak sempat mengerem. Benturan keras terdengar. Tubuh Manto terpental ke pinggir jalan. Begitu warga mendengar suara kecelakaan, mereka berhamburan keluar. Namun yang mereka lihat membuat mereka diam terpaku. Di bawah cahaya lampu jalan yang temaram, seorang wanita tua terlihat sedang jongkok di dekat tubuh Manto. Dia memandikan jenazah itu dengan gerakan yang sangat pelan, seperti sedang melakukan ritual penting. Dan alas jenazahnya adalah sebuah tikar kumal yang sama seperti yang dikenakan sosok itu selama hidup. Ketika beberapa warga mendekat, sosok itu menoleh perlahan. Dan sebelum mereka sempat bereaksi, wanita itu menghilang begitu saja, seolah ditiup angin malam. Tidak ada suara langkah pergi, tidak ada jejak. Warga dipenuhi ketakutan. Mereka sadar ini bukan kebetulan, ini pembalasan. Dan hanya dalam beberapa hari, korban berikutnya muncul. Bu Novi, adik dari Bu Santi, adalah orang yang paling vokal menyebarkan kabar buruk tentang Maksani. Dia sering memelintir cerita, menambahkan bumbu supaya gosip lebih menyeramkan, dan tanpa rasa bersalah menjelek-jelekan nama perempuan tua itu. Suatu malam, tetangga-tetangga sekitar mendengar suara teriakan histeris dari dalam rumah Bu Novi. Teriakan itu panjang, melengking, dan terdengar seperti suara orang yang melihat sesuatu yang benar-benar mengerikan. Beberapa orang sontak keluar rumah, berlari ke arah sumber suara. Mereka mengetuk pintu, memanggil nama Bu Novi, tapi tidak ada jawaban. Teriakan kedua terdengar, lebih rendah, patah-patah, seperti suara orang yang sedang memohon belas kasih. Ketakutan yang awalnya hanya desestasius, kini menjadi nyata. Warga terpaksa mendobrak pintu rumah Bu Novi. Begitu pintu terbuka, udara dingin langsung menyergap. Lampu rumah hanya menyala sebagian, berkedip pelan. Meja dan kursi berantakan. Ada bau yang sangat familiar, bau yang sama seperti yang muncul jam 4 pagi. Bau bangkai basah bercampur tanah dan air mandi jenazah. Di lantai tengah rumah itu, mereka melihat tubuh Bu Novi tergeletak. Kepalanya berlumuran darah, wajahnya pucat, matanya melebar, seperti baru saja melihat sesuatu yang mustahil. Dan di samping tubuhnya, tergeletak gayung batok kelapa yang sudah patah. Retaknya begitu dalam seolah habis dipakai memukul berkali-kali. Bu Novi sudah tidak bernyawa. Orang-orang saling menatap, tidak berani mengucapkan apapun, tapi semuanya memikirkan hal yang sama. Arwah Maksani sedang menuntut balas. Satu persatu, orang-orang yang telah menzaliminya kini merasakan akibat perbuatannya. Dan di antara semua nama yang disebut-sebut, tersisa satu yang paling ditakuti. Satu nama yang belum disentuh oleh arwah Maksani. Bu Leni, dalang semua fitnah, orang yang memulai segala kehancuran ini. Dan entah mengapa, warga merasa giliran itu akan datang. Segera, Bu Leni hidup dalam ketakutan yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Setiap malam dia menyalakan semua lampu rumah, lampu ruang tamu, lampu kamar mandi,
Bahkan lampu teras yang biasanya dimatikan agar hemat listrik. Rumahnya terang benderang seperti warung kelontong yang buka 24 jam. Suaminya berulang kali mengatakan bahwa ini berlebihan, tetapi Bu Leni tetap bersikeras. Ketakutannya mengalahkan segala logika. Dia tidur sambil memeluk Al-Quran, menempelkannya ke dada seperti tameng terakhir dari sesuatu yang terus membayanginya setiap malam. Setiap kali dia terpejam, dia selalu merasa ada sosok tua berbau tanah basah berdiri di samping ranjang, menatapnya tanpa berkedip. Dia tidak pernah benar-benar melihatnya, tetapi firasatnya menjerit bahwa sosok itu adalah Maksani. Suaminya sampai harus berjaga. Kadang dia duduk di ruang tamu, kadang dia mondar-mondar di depan pintu sambil membawa golok tumpul yang sebenarnya tidak akan berguna melawan makhluk semacam itu. Tapi suaminya tetap melakukannya, meski dengan hati berat. Dia tahu istrinya sedang dihukum oleh sesuatu yang bukan manusia. Namun uang selalu membuat manusia gelap mata. Ketakutan bisa dikalahkan jika ada segepok uang yang tampil sebagai iming-iming. Dan itulah yang terjadi malam itu. Seseorang mengetuk pintu rumahnya dengan tergesa-gesa. Dan ketika dibuka, ada seorang lelaki paruh baya, entah dari kampung mana, yang datang membawa berita bahwa ada jenazah yang harus segera dimandikan. Tidak ada satupun orang kampung yang berani menyentuh jenazah itu, karena meninggalnya dianggap tidak wajar. Lelaki itu menawarkan bayaran besar, lebih besar dari hasil jualan Bu Leni selama 3 bulan. Bu Leni sempat menolak. Ketakutannya masih terlalu besar. Tubuhnya masih gemetaran. Tetapi ketika lelaki itu menunjukkan amplop tebal berisi uang, dada Bu Leni serasa disambar hawa panas. Dalam kepalanya muncul suara kecil, berbisik licik, "Kalau aku tolak, uangnya hilang." Kesempatan ini tidak datang 2 kali. Dia mencoba mencari alasan agar suaminya melarangnya pergi. Tetapi suaminya justru berkata, "Kalau kamu berani, ya sudah, tapi cepat pulang." Ucapan itu seperti dorongan terakhir. Bu Leni akhirnya menerima tawaran itu, meski seluruh tubuhnya terasa lemas. Uang benar-benar bisa membuat manusia lupa diri. Dengan langkah berat, dia berangkat sendirian. Jalan kampung sudah sunyi, hanya suara jangkrik yang muncul di kejauhan. Udara malam terasa ganjil, lebih dingin dari biasanya, seakan ada sesuatu yang menyedot kehangatan dari setiap sudut. Bulan tertutup awan seperti enggan menyaksikan apa yang akan terjadi. Bu Leni berjalan cepat sambil sesekali menoleh ke belakang. Setiap bayangan pohon terasa seperti seseorang yang mengikutinya. Setiap suara daun terdengar seperti langkah kaki yang sengaja disamarkan. Dia mencoba menenangkan diri, tetapi kakinya tidak berhenti gemetar. Saat dia melewati pepohonan bambu yang terkenal angker, bau busuk itu muncul begitu saja. Bau yang sama seperti cerita Asep, seperti kisah Manto, seperti tragedi Bu Novi. Bau bangkai basah yang dicampur tanah kuburan. Bau yang dulu pernah dia cemooh sebagai mengada-ada, kini justru membuat dadanya hampir pecah oleh rasa takut. Dari balik kegelapan rumpun bambu, terdengar suara ketukan pelan, seperti tikar yang terseret tanah. Dan kemudian, sosok itu keluar perlahan. Seorang wanita tua, tubuhnya dibalut tikar kusam. Rambutnya basah terurai, seperti habis direndam air dingin selama berjam-jam. Gayung batok kelapa retak tergenggam di tangannya. Wajahnya cekung, matanya hitam pekat tanpa kilau, tetapi sorotnya langsung menusuk ke dalam jiwa Bu Leni Maksani. "Leni," suara itu memecah keheningan malam, serak dan kering. "Tetapi jelas sekali, kamu belum bayar hutangmu." Bu Leni langsung pucat. Lututnya bergetar begitu hebat, sampai sulit untuk berdiri tegak. Dia mencoba mundur, tetapi tubuhnya seperti tidak mau bergerak. Bibirnya bergetar, suaranya pecah. Aku cuma ikut-ikut warga. Aku nggak bermaksud apa-apa." "Bohong." Satu kata itu terdengar seperti petir yang meledak di tengah malam. Tikar yang melilit tubuh Maksani tiba-tiba bergerak seperti punya nyawa sendiri. Ujungnya memanjang, merayap seperti ular, kemudian melilit kedua kaki Bu Leni dengan cepat. Bu Leni menjerit, terjatuh, lalu terseret ke tengah jalan. Jeritannya menggema keras ke seluruh kampung, memecah tidur warga yang langsung keluar rumah satu persatu. Mereka membawa senter, obor, dan lampu minyak. Ketika melihat Bu Leni terseret oleh tikar hidup, sebagian warga menjerit ketakutan. Sebagian lagi hanya berdiri membeku tanpa tahu harus berbuat apa. Di hadapan semua orang, Bu Leni dipaksa berlutut. Tikar itu seperti menekan bahunya hingga dia tidak bisa bangun. Suaranya pecah,
tubuhnya gemetar tak terkendali. Mak Sani berdiri beberapa langkah di depan. Wajahnya datar, namun mata hitamnya menuntut kebenaran yang selama ini dikubur bersama jasadnya. Bu Leni mencoba menyangkal lagi, tetapi tikar itu semakin menekan, membuatnya hampir tidak bisa bernapas. Akhirnya dia menjerit sekuat-kuatnya, suaranya pecah dan histeris. "Aku yang memfitnah Mak Sani!" Warga terdiam. "Aku yang menghasut warga." Beberapa orang menutup wajah mereka, tidak sanggup mendengar. "Aku yang menyebarkan gosip busuk." Tangisnya pecah, suaranya menjadi rintihan ketakutan. Begitu kalimat terakhir itu keluar, udara tiba-tiba membeku. Angin berhenti berhembus. Suara malam hilang seperti ditelan kegelapan. Warga yang tadinya memegang senter merasa cahaya senter mereka meredup perlahan. Mak Sani muncul tepat di belakang Bu Leni. Tidak ada yang melihat kapan dan bagaimana sosok itu berpindah tempat. Makhluk itu mengangkat tubuh Bu Leni tanpa menyentuhnya. Seakan-akan ada tangan tak terlihat yang mencengkeram seluruh tubuh wanita itu. Warga hanya bisa menatap dengan mata membesar, mulut ternganga tanpa suara. Tiba-tiba tubuh Bu Leni dibanting sekuat tenaga ke tanah. Suara benturannya menggema panjang. Kepala Bu Leni pecah seketika, darah menyiprat ke tanah. Matanya terbuka lebar, membeku dalam ekspresi keterkejutan seolah dia masih tidak percaya kalau kematiannya datang secepat itu. Tidak ada seorang pun yang berani mendekat. Tidak ada yang berani berteriak. Semua membeku, terkurung antara rasa takut dan penyesalan yang datang terlambat. Mak Sani kemudian turun berlutut, memandikan jenazah Bu Leni dengan gerakan lambat dan teratur. Persis seperti caranya memandikan jenazah ketika masih hidup. Air yang menetes dari tubuhnya berubah menjadi sesuatu yang bening, seolah memiliki kekuatan suci, namun mengerikan. Gayung batok retaknya digunakan untuk menyiram kepala dan tubuh Bu Leni. Setiap gerakan membawa aura kesunyian yang menusuk. Setelah selesai, Mak Sani berdiri. Sosoknya perlahan memudar. Tubuhnya menjadi kabur, diterpa angin yang tiba-tiba kembali muncul. Dan ketika wujudnya lenyap sepenuhnya, bau busuk yang selama ini menghantui kampung hilang tanpa jejak. Tidak ada lagi aroma bangkai, tidak ada lagi hawa dingin menekan, semua seperti kembali normal. Tepat 7 hari setelah kematian Bu Leni, seluruh teror berhenti total. Namun kampung itu tidak pernah sama lagi. Sejak kejadian itu, warga kampung tidak pernah lagi memandang rendah orang lain. Tidak ada yang berani menyebarkan fitnah tanpa bukti. Dan nama Mak Sani akhirnya dikenang, bukan sebagai sosok yang dituduh, melainkan sebagai pelajaran pahit bahwa ketidakadilan, keserakahan, dan kebengisan manusia bisa membangkitkan amarah yang tidak semestinya. Beberapa warga mengaku kadang malam-malam masih mencium sedikit bau batok kelapa basah di angin. Namun tidak ada yang berani menoleh untuk memastikan